Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pertemuan yang kemarin kita sudah membaca sedikit dari bab tentang pernikahan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah dan bagaimana sifat Rasulullah yang dikenal oleh bangsa Arab, yang hal tersebut membuat Sayyidah Khadijah tertarik sehingga mengutus beliau untuk pergi ke Syam bersama dengan barang dagangannya, dan juga cerita tentang apa yang dialami oleh Maisarah, yaitu orang yang bersama Nabi Muhammad ketika ke Syam, tentang keanehan-keanehan dan juga perkataan rohib ketika Rasulullah berada di bawah pohon. Sekarang kita lanjutkan masih di bab yang sama, yaitu bab zawajuhu minha sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat ummul mu'minina Khadijatu radhiyallahu anha imra'atan hazimatan syarifatan labibatan. Wa kanat, dan ada siapa ummul mu'minin Khadijatu radhiyallahu anha, yakni Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, imra'atan itu adalah wanita, hazimatan yang disiplin, syarifatan yang mulia, labibatan dan cerdas. Wa kanat, dan ada siapa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, awsata nisa'i Quraisyin, itu adalah yang paling baik wanita Quraisy, yang paling baik atau yang paling tinggi apanya, nasaban, nasabnya, wa a'zamahunna dan perempuan Quraisy yang paling agung apanya, syarafan, kemuliaannya, wa aktsarahunna dan wanita Quraisy yang paling banyak apanya, malan, hartanya. Wa kanat, dan ada siapa Sayyidah Khadijah dzata shaunin, itu adalah orang yang terjaga, wahayain dan pemalu. Kanat, ada siapa Sayyidah Khadijah tataharraju, itu menjauhi, mimma, dari sesuatu, kanat yang ada, alaihi, atas sesuatu tersebut, siapa Quraisyun Quraisy, wa qabailul Arab, dan qabilah-qabilah Arab, yakni Sayyidah Khadijah itu menjauhi atas apa yang dilakukan oleh Bani Quraisy dan qabilah-qabilah Arab di zaman jahiliyah. Apa saja yang dilakukan oleh Quraisy dan qabilah-qabilah Arab, yaitu min ibadatil asnami, dari menyembah patung, wal authani, dan berhala, ya sama, authan dan asnam itu maknanya satu, berhala. Lamma arafat, ketika Sayyidah Khadijah mengetahui, mini bani ammiha, dari
anak pamannya Sayyidah Khadijah, jadi sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, annaha bahwasanya patung-patung atau berhala-berhala tadi itu la tadurru tidak memberi bahaya, wala tanfa dan juga tidak memberi manfaat. Wa annaha dan bahwasanya ibadatul asnam wal awthan, yaitu menyembah berhala-berhala tadi, tukhaliful hanifiyatal ula, itu menyalahi hanifiyah al ula, yaitu agama yang pertama, allati kana 'alaiha, yang ada dengan hanifiyatul ula, yaitu agama Hanifiyah itu agama yang pertama itu, yaitu Sayyidina Ibrahimu wa Ismailu alaihi wassalam, yaitu Sayyidina Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Jadi Sayyidah Khadijah itu tidak menyembah berhala dan juga tidak menyembah patung-patung setelah diberitahu oleh Waraqah bin Naufal, yaitu sepupunya, bahwasanya hal tersebut itu tidak bermanfaat dan tidak membahayakan, dan juga hal tersebut itu menyalahi dengan agama Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail, yang dinamakan di sini itu adalah Al-Hanifiyatul Ula, yaitu agama Hanifiyah Al-Ula. Kama tukhalifu, seperti halnya hal tersebut itu menyalahi ma waroda, yang telah disampaikan fit Taurati, di dalam kitab Taurat, wal Injil dan kitab Injil, minat tauhidi, dari tauhid, yaitu mengesakan, al khalis yang murni, lillahi kepada Allah. Faqad kanat, dan ada siapa Sayyidah Khadijah, turaqibu, itu memantau atau mengawasi, ma'abni ammiha, dengan putra pamannya, yaitu sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, mengawasi apa? Zuhura nabiyyi akhir zaman, yaitu kemunculan nabi akhir zaman, alladzi basyarat bihi, yang telah diberitakan atau yang telah memberi kabar gembira dengannya, yaitu siapa? At-Taurah wal Injil, yaitu kitab Taurat wal Injil. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Sayyidah Khadijah itu adalah wanita yang disiplin, mulia dan cerdas. Dan saya sudah menyebutkan di video sebelumnya bahwasanya kalau kita lihat di sini bahwasanya Sayyidah Khadijah atau banyak wanita-wanita yang memberi dampak, wanita-wanita yang diceritakan dalam sejarah-sejarah, wanita-wanita yang pada akhirnya itu memberi efek pada sejarah, itu jarang yang diceritakan atau dipuji hanya karena fisiknya. Contohnya saja di sini adalah Sayyidah Khadijah. Andaikan kelebihan Sayyidah Khadijah itu hanya ada pada kecantikannya, hanya ada pada fisiknya, maka niscaya di sini yang dipuji adalah tentang kecantikannya. Andaikan kecantikan itu adalah suatu harga yang berharga, maka niscaya Sayyidah Khadijah akan dipuji dengan hal tersebut. Akan tetapi di sini Sayyidah Khadijah tidak dipuji dengan hal tersebut. Sayyidah Khadijah tidak dipuji dengan hal tersebut, tapi beliau dipuji akan kecerdasannya, akan kedisiplinannya, dan akan kemuliaannya. Kenapa? Karena fisik
itu sama sekali tidak berguna tanpa karakteristik atau kelebihan-kelebihan yang lain. Maksudnya apa? Orang kalau cuma mengandalkan fisik itu kagumnya cuma di awal. Orang kalau cuma mengandalkan cantik, cuma mengandalkan ganteng, ya orang seneng itu cuma di awal. Orang itu cuma seneng ketika melihatnya. Tapi ketika sudah lama bersamanya, ketika sudah bolak-balik melihatnya, ketika sudah sering bermuamalah, sering berkomunikasi atau bersosial dengannya, maka nanti yang menentukan nyaman atau tidaknya, yang membuat orang itu senang atau bahagianya itu bukan dengan kecantikannya, akan tetapi dengan karakteristik dia, dengan akhlak dia, dengan kecerdasan dia, dengan bagaimana dia itu bersikap, bagaimana dia itu menepati janjinya, bagaimana dia itu kedisiplinannya, rajinnya, bagaimana dia itu menyikapi tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Itulah yang nantinya akan menjadi takaran nilai seseorang tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau cuma kecantikan, yang cuma fisik, ya orang itu senang cuma awalnya aja. Oh masya Allah cantik, oh masya Allah ganteng. Tapi lama-lama ketika tahu, ya percuma kalau ganteng, tapi dia nggak tanggung jawab. Percuma kalau cantik, tapi dia itu beban, dia itu nggak tahu apa-apa. Percuma ganteng, tapi dia itu malas, nggak bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan pada dirinya. Maka seperti itu, maka tidak seharusnya seseorang tersebut itu terlalu fokus untuk mempercantik luarnya saja, tapi lupa untuk mempercantik apa yang ada di dalamnya. Yang di dalam diri kita itu apa? Ya akal dan hati. Akal itu kaitannya dengan kecerdasan, ya juga dengan bagaimana cara kita itu berpikir, bagaimana cara kita itu menyikapi sesuatu, ya juga tentang akhlak kita, bagaimana kita itu bermuamalah dengan orang lain, bagaimana kita itu bersikap dengan orang lain. Hati juga, hati itu bagaimana kita itu dapat sabar, dapat menerima dengan apa yang menimpa kita, baik itu tentang cobaan atau ya kebahagiaan juga. Kalau orang yang nggak punya hati yang baik, orang yang nggak punya kecerdasan akal yang baik, dikasih cobaan, kesusahan, dia itu sambat, dia itu berkoar-koar, nggak nerima, menyalahkan ini itu, menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan dan yang lainnya. Dan juga ketika orang itu nggak mempunyai kecerdasan akal dan kecerdasan hati, ketika diberi cobaan dengan kenikmatan atau dengan kebahagiaan, dia itu merasa takabur, dia itu merasa ujub, dia itu merasa lebih baik dari orang lain, dia sombong sana sini, pamer sana sini. Karena cobaan itu bukan cuma tentang kesusahan, cobaan itu bukan dengan musibah saja, tapi cobaan itu ya dengan kebahagiaan juga. Orang yang nggak siap, orang yang nggak punya kecerdasan akal, nggak punya kecerdasan hati, ketika diberi cobaan berupa kenikmatan, banyak yang nggak sadar dan lalai, merasa bahwasanya semua itu adalah hasil kerja kerasnya, merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain, padahal semua yang dia dapat itu dari karunia Allah dan rezeki Allah kepada dia. Tapi kalau orang nggak punya kecerdasan hati, kecerdasan pikiran, ya dia lupakan akan hal itu. Tapi kalau orang itu punya cerdas hati, punya cerdas akal pikiran, cemerlang hatinya, cemerlang akal pikirannya, dikasih cobaan berupa musibah, dia tetap bersabar. Dikasih cobaan berupa kesusahan, dia tetap bersabar dan berhusnudzon. Mungkin ini adalah sebagai jalan untuk
mengangkat derajat dia. Dia yakin bahwasanya setelah kesusahan pasti ada kebahagiaan. Kalau dia dapat melewati segala cobaan ini dengan sabar, insya Allah nanti akan diberi ganjaran yang berkali-kali lipat sesuai dengan kadar kesusahan yang Allah berikan pada dirinya. Begitu juga ketika seseorang itu diberi cobaan kebahagiaan dan dia mempunyai kecerdasan akal dan hati, maka ketika dia mendapat kebahagiaan dia bersyukur. Ketika dia mendapat kebahagiaan, dia itu enggak pamer, tapi dia memikirkan gimana caranya orang lain juga bisa memiliki kebahagiaan yang sama seperti dia. Dia berbagi baik berupa harta ataupun ilmu pengetahuan. Dia ingin orang lain juga merasakan apa yang dia rasakan dari nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya. Jadi itu adalah yang menjadi nilai atau kadar seseorang baik di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah itu adalah di sini disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang nasabnya paling mulia, ausat nisa'i Quraisy nasaban, dan juga orang yang mempunyai kemuliaan yang tinggi, dan juga adalah orang yang hartanya itu banyak. Jadi Sayyidah Khadijah itu orang yang kaya raya. Tapi juga Sayyidah Khadijah di sini disebutkan adalah dzatau shaunin wa haya, yaitu orang yang terjaga, dan orang yang pemalu. Jadi enggak suka enggak suka tebar pesona. Kalau bahasanya itu sekarang enggak suka tebar pesona. Sekalipun beliau itu orang yang kaya, enggak lantas tebar pesona, beli perhiasan sana sini, memakai perhiasan yang mencolok sana sini, enggak. Beliau adalah orang yang pemalu, dan beliau juga adalah orang yang terjaga. Beliau enggak suka perkumpulan-perkumpulan yang ya isinya itu kalam fadhi, enggak ada manfaatnya, sesuatu yang enggak menambah kebaikan pada dirinya. Beliau itu adalah orang yang menjauhi hal-hal tersebut. Juga di sini beliau diceritakan bahwasanya beliau itu tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Bani Quraisy dan kabilah-kabilah Arab. Jadi di zaman jahiliyah, orang-orang Arab dan orang-orang Quraisy Makkah itu banyak yang menyembah patung dan berhala-berhala. Tapi Sayyidah Khadijah itu cerdas. Beliau itu dekat dengan sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, yaitu putra dari pamannya ya. Waraqah bin Naufal itu adalah pendeta Nasrani, tapi pendeta Nasrani yang garis lurus, yang memang jujur mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab Injil. Jadi Sayyidah Khadijah itu sudah dibilangi sama Waraqah bin Naufal bahwasanya menyembah berhala ini enggak ada manfaatnya. Menyembah berhala ini adalah sesuatu yang salah. Berhala ini enggak bisa membawa manfaat ataupun membawa mudarat, enggak dapat membahagiakan kita apalagi memberi manfaat kita. Dan juga menyembah berhala ini menyalahi agamanya nenek moyang kita, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hal ini itu enggak diajarkan oleh mereka itu salah. Akhirnya ya setelah diberi tahu seperti itu, Sayyidah Khadijah itu nggak ikut-ikut menyembah berhala. Sayyidah Khadijah itu orangnya berani tampil berbeda, orangnya nggak FOMO-an, orangnya nggak latah. Cuma karena orang-orang banyak melakukan, terus ikut-ikut, merasa kalau nggak ikut melakukan nanti merasa diasingkan. Kalau Sayyidah Khadijah nggak, berani berbeda. Kalau memang sesuatu tersebut itu salah, maka sekalipun satu dunia melakukannya, ya kita harus berani untuk tidak melakukannya dan berbeda sendiri sekalipun dipandang aneh oleh orang-orang yang lain. Sayyidah Khadijah itu seperti itu. Sayyidah Khadijah itu enggak FOMO, mau satu Mekah, mau Bani Quraisy keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya itu menyembah berhala, dia tetap berani dengan pendiriannya, karena
orangnya cerdas. Jadi melakukan sesuatu itu bukan cuma karena banyak yang melakukan, tapi melihat dengan kebenarannya. Setelah diberitahu oleh Warokoh bin Naufal, sepupunya itu, bahwasanya hal tersebut itu enggak benar, ya beliau nurut karena hal tersebut itu adalah yang benar. Hal tersebut itu sesuai dengan apa yang diajarkan di kitab Taurat, di kitab Injil, kitab-kitab terdahulu. Bukan karena semua keluarganya, semua orang Mekah melakukannya terus berarti hal tersebut benar, enggak. Maka hal di sini kita belajar dari Sayyidah Khadijah, kita itu juga harus seperti itu. Jangan melakukan sesuatu itu cuma karena FOMO. Jangan melakukan sesuatu itu cuma latah karena banyak yang melakukan, maka kita itu membenarkan hal tersebut, maka kita itu mengikuti hal tersebut. Dilihat dulu, hal ini tuh benar apa enggak. Ya kalau benar terus banyak yang melakukan, alhamdulillah kita ikut. Tapi kalau nggak benar, sekalipun satu dunia ini melakukannya, kita harus tetap berani dengan pendirian kita untuk tidak melakukannya dan menjauhinya. Jadi seperti itu. Dan Sayyidah Khadijah ini diceritakan memang sudah mewanti-wanti, sudah mengawasi akan kemunculan Nabi akhir zaman, karena setelah mengetahuinya dari apa yang diberitakan oleh kitab Taurat dan Injil. Wa kana kullu wahidin min sadati qaumiha harisan 'ala zawaji minha. Wa kana, dan ada, kullu wahidin, setiap orang, min sadati qaumiha, dari petinggi-petinggi kaumnya Sayyidah Khadijah, yaitu kaum Bani Quraisy. Harisan itu sangat haris itu sangat menginginkan, sangat-sangat menginginkan, ala zawaji minha, untuk menikahi Sayyidah Khadijah. Kama aslafna, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya di awal bab. Waqad arafat, dan Sayyidah Khadijah mengetahui, anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yasjudu, itu tidak sujud atau tidak menyembah, lisonamin, kepada patung, wala yataqarrabu, dan tidak pernah mendekati, ila wasanin, qattu, kepada berhala sama sekali. Wala ya'budu, dan Nabi Muhammad tidak menyembah, ma ya'budu, apa yang disembah oleh ahlu Makkah, yaitu ahlu Makkah. Wala yashrabu khamron, dan Nabi Muhammad tidak pernah meminum khamr. Wala yuqarifu majunan wala abathan. Wala yuqarifu, dan tidak pernah melakukan majunan, terhadap hal-hal yang memalukan, wala abathan, dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau hal-hal kosong. Abath itu maknanya kosong, kayak gabut gitu loh, nggak ada manfaatnya atau mudaratnya. Wa qad kanat, dan Sayyidah Khadijah, ada siapa Sayyidah Khadijah, fi sirriha, di dalam batinnya, tusailu, itu bertanya-tanya, hal Muhammadun, apakah Nabi Muhammad, huwa nabiyyu akhir zaman, itu adalah nabi akhir zaman. Jadi Sayyidah Khadijah itu banyak dari pemimpin-pemimpin kaumnya Bani Quraisy itu yang sangat ingin menikahinya, tapi semua itu ditolak. Mahal boy. Lah Sayyidah Khadijah itu mengetahui dan memperhatikan dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau memperhatikan dan menemukan bahwasanya Nabi Muhammad itu enggak pernah sujud kepada berhala, bahkan tidak pernah mendekati patung-patung tersebut sama sekali. Dan Nabi Muhammad itu tidak menyembah dengan apa yang disembah ahlu Makkah, yaitu tidak ikut-ikut ibadahnya ahlu Makkah yang menyembah berhala.
Dan juga Nabi Muhammad itu tidak pernah meminum khamar, dan Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang tidak suka untuk berkumpul-kumpul melakukan sesuatu yang memalukan. Dalam artian majunan itu adalah sesuatu yang memalukan, sekalipun hal tersebut itu enggak dosa. Ya kayak sesuatu yang dapat menurunkan harkat muruah. Semisal seseorang yang tertawa terlalu keras, itu enggak dosa, tapi hal tersebut itu mengurangi muruah. Kayak orang bicaranya keras, kalau bicara itu selalu keras, teriak-teriak. Kalau ada sesuatu yang lucu, ketawanya itu keras, wah hahaha. Hal tersebut itu enggak dosa, tapi hal tersebut itu mengurangi muruah seseorang, mengurangi harga diri seseorang. Nah, Nabi Muhammad itu enggak melakukan hal tersebut. Atau juga wala abathan, dan sesuatu yang enggak ada gunanya. Jadi setiap apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu selalu dipikirkan dengan matang-matang. Jadi kalau hal tersebut itu enggak ada manfaatnya, maka hal tersebut yang enggak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Semisal ya kalau zaman sekarang diajak ngopi, apa manfaatnya ngopi? Oh, kalau memang ada manfaatnya ya ayo, tapi kalau cuma sekedar ngopi nongkrong-nongkrong, maka hal tersebut itu nggak ada manfaatnya. Sehingga hal tersebut itu kalau andaikan ngopi itu ada di zaman dahulu, itu Nabi Muhammad nggak melakukan. Artinya Nabi Muhammad itu nggak pernah melakukan sesuatu yang dapat menurunkan harga diri atau mengurangi harga diri, dan juga tidak pernah melakukan sesuatu kegabutan. Jadi setiap sesuatunya itu sudah ada tujuannya, sudah ada sudah ada kayak jadwalnya, sudah murattab, sudah tersusun, sudah tertata sedemikian rupa. Karena beliau itu bukan orang yang suka melakukan sesuatu fadhi, nggak ada manfaatnya, cuma karena gabut, enggak, ataupun sesuatu yang mengurangi harga diri, sekalipun itu enggak dosa. Lah, orang Nabi Muhammad itu enggak melakukan sesuatu yang fadhi atau yang enggak ada manfaatnya, sekalipun enggak dosa, apalagi melakukan dosa, maka hal tersebut itu sangat jauh. Jadi Nabi Muhammad itu enggak pernah melakukan sesuatu yang yang enggak bermanfaat. Yang enggak bermanfaat aja Nabi Muhammad enggak pernah, apalagi sesuatu yang sampai berujung kepada dosa besar, maka hal tersebut itu sangat-sangat jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kanat Sayyidah Khadijah itu sebenarnya sudah batin, di dalam batinnya itu sudah ngerasa, sudah menerka-nerka, apakah mungkin Muhammad ini ya Nabi akhir zaman. Jadi sudah ada kayak firasat setelah mengetahui dari tanda-tanda yang disebutkan oleh Waraqah bin Naufal yang diketahui dari Taurat dan Injil, bahwasanya Nabi akhir zaman itu kayak gini, kemudian melihat tanda-tanda tersebut pada Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah itu sebenarnya sudah ada firasat. Watamurru, dan berjalan alaiha atas Sayyidah Khadijah al-ayyamu hari-hari, bati'atan yang lama, wahia fi tasaulatiha, dan Sayyidah Khadijah itu masih berada dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dihantui rasa penasaran tersebut. Wa qad alimat, dan Sayyidah Khadijah itu mengetahui annal mutahannitsina, yaitu mutahannitsin. Ini mutahannitsin kalau yang ana baca terjemahnya, mutahannitsin itu orang yang banyak membaca kitab. Ya mungkin ini yang dimaksud adalah ulama-ulama Nasrani itu ya, maksudnya ulama-ulama Nasrani ataupun Yahudi. Ini mutahannitsin yang banyak membaca kitab, jami'an semuanya, yalhajuna itu banyak menyebutkan bi'alamati mab'athihi, dengan tanda-tanda kemunculan Nabi akhir zaman tersebut. Jadi sudah lama
Sayyidah Khadijah itu berada di pertanyaan tersebut. Jadi sudah dalam dihantui rasa penasaran, apakah benar ya ini apa namanya nabi akhir zaman gitu. Dan Sayyidah Khadijah itu ya sudah mengetahui, soalnya ulama-ulama itu sudah banyak yang eh, menyebutkan akan tanda-tandanya. Jadi sudah disebutkan, jadi sudah tanda-tandanya itu kayak gini, dan itu sudah diketahui dari dulu. Makanya ketika Sayyidah Khadijah menemukannya pada Nabi, beliau itu bertanya, masa ini ya gitu, masa ini gitu. Wabaqiyat, dan apa namanya, dan eh, hal tersebut itu eh, apa namanya, penasaran itu, rasa penasaran, pertanyaan-pertanyaan itu fi amaliha, itu di dalam benaknya, al-basimah yang dalam itu, di dalam benaknya yang dalam, falaqad saqat, maka kemudian mengantarkan ilaihi, kepada ilaihi ini kembalinya kepada, ya mungkin kepada hal yang ditanyakan tadi itu, al-aqdaru, ilaihi, kepada Nabi Muhammad mungkin ini ya. Falaqad saqat, maka kemudian mengantarkan ilaihi kepada, ini harusnya kalau yang lebih pas ini harusnya ilaiha, supaya kembalinya ke Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu diantarkan, maksudnya diarahkan, dibawa oleh al-aqdaru, oleh takdir, dibawa kepada apa? Dibawa kepada rojulan aziman, yaitu lelaki yang agung. Harusnya ini ilaiha, harusnya ya. Ini la'alla shawab, kalau nggak salah ini mungkin harusnya ilaiha, karena kembalinya nanti ke Sayyidah Khadijah. Jadi pada akhirnya takdir membawa Sayyidah Khadijah kepada pemuda yang agung. Wahia fi asyaddil hajah ila anisi mithlihi ba'da an marrat 'alaiha sanawat fil azubah ba'da wafati zawjiha. Wahia, dan Sayyidah Khadijah itu fi asyaddil hajah, yaitu berada dalam keadaan yang sangat butuh, berada dalam sangat-sangat butuh, ila anisi mithlihi, kepada apa namanya, kasih sayang orang seperti itu, ba'daan marrat, setelah lewat, alaiha, atas Sayyidah Khadijah, sanawatun, yaitu bertahun-tahun, fil azubah, dalam yaitu azubah itu artinya nggak punya pasangan, jomblo. Ba'da wafati zaujiha, setelah wafatnya suaminya Sayyidah Khadijah. Walakin kaifas sabilu lil wusuli ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walakin, akan tetapi, kaifas sabilu, bagaimana jalan, lil wusuli ilaihi, untuk mendapatkan beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Sayyidah Khadijah itu diam-diam sebenarnya sudah ada kayak perasaan tertarik kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah mengetahui sifat-sifat karakter beliau, setelah mengetahui tentang apa namanya, profil Nabi Muhammad, dan bagaimana Nabi Muhammad apa namanya juga kecocokan tanda-tanda kenabian yang beliau ditemukan pada Nabi Muhammad. Akhirnya ada muncul perasaan dalam diri Sayyidah Khadijah. Akan tetapi beliau itu bingung, ya bagaimana ya untuk mendapatkan beliau, yang notabene kan Sayyidah Khadijah ini sudah apa namanya, sudah berumur, apalagi sudah menjanda, juga sudah punya anak juga. Sedangkan Nabi Muhammad ketika itu di umur 25 tahun, masih belum pernah menikah, ganteng, terus yang jelasnya kayaknya sangat sulit sekali untuk Sayyidah Khadijah itu mendapatkan sesosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat laha shadiqah, wa kanat, dan ada laha Sayyidah Khadijah, yaitu terhadap Sayyidah Khadijah, shadiqatun, yaitu teman perempuan,
tud'a yang dipanggil Nafisah bintu Munayyah. Nafisah bintu Munayyah, yaitu Sayyidah Khadijah punya teman yang namanya itu Nafisah bintu Munayyah. Falammahat syuruduha wa hiratuha, maka kemudian akhirnya maka kemudian lammahat itu kayak mengkode, kode. Syuruduha yaitu kegelisahannya Sayyidah Khadijah, wa hiratuha dan kebingungannya. Jadi saking bingung dan gelisahnya akhirnya itu sampai tampak di wajahnya, sampai temannya itu tahu, sekalipun Sayyidah Khadijah itu belum cerita, cuma sudah dari gerak-geriknya itu membuat temannya itu tahu kalau Sayyidah Khadijah itu berada di dalam kebingungan dan kegelisahan. Fa'aradat, maka kemudian Nafisah Nafisah ini temannya Sayyidah Nafisah itu menginginkan antukhaffifa, untuk meringankan an shadiqatiha, dari temannya ini, yaitu dari Sayyidah Khadijah, ma tajiduhu, apa yang menimpanya atau apa yang didapati oleh Sayyidah Khadijah. Fasa'alatha, maka kemudian Sayyidah Nafisah ini menanyai kepada Sayyidah Khadijah, amma yaduru, atas apa yang berputar-putar, fi dhihniha, di dalam benaknya. Ini dhihniha ya, insyaallah ini salah, ini bukan dhihniha. Kalau duhn itu artinya minyak, tapi dhihn, kalau dhihn itu artinya hati atau otak. Fi dhihniha, di dalam otaknya, di dalam apa yang menjadi unek-uneknya. Fataharrajat, maka tidak mau menjauh, enggak menolak siapa Ummul Mukminin Khadijah, yaitu Ummul Mukminin Khadijah, fi bidayatil amr, di awal-awal. Fi bidayatil amr itu di awal-awal. An tuhadditsaha, untuk menceritakan hal tersebut kepada temannya Nafisah ini. Wa tafdhuhu masyairaha, dan menjelaskan atau memberitahu tentang perasaannya. Falamma raja'atha, maka kemudian ketika mengulanginya lagi, maksudnya ditanya lagi sama temannya ini Nafisah bintu Munayyah, wa alahat 'alaiha, dan mendesak kepada Sayyidah Khadijah, akhirnya darul haditsu, maka akhirnya berputar atau berjalan al haditsu, percakapan, bainahuma, di antara keduanya, an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sababi azufihi, dan penyebab jomblonya Nabi Muhammad atau tidak menikahnya Nabi Muhammad, an zawaji, dari menikah, yaitu penyebab Nabi Muhammad itu tidak menikah. Wa limadza, dan kenapa, lam yataqaddam, tidak datang Nabi Muhammad, li khidbatiha, untuk melamar Sayyidah Khadijah, kama fa'ala, ini salah, ini kalau enggak salah fa'ala, ini kama fa'ala, seperti yang dilakukan asyrafu Makkah, orang-orang mulia Makkah. Jadi ini lucu ya. Jadi Sayyidah Khadijah itu punya teman yang namanya itu Nafisah bintu Munayyah. Lah, Sayyidah Nafisah bintu Munayyah ini ketika melihat dari gerak-gerik dan wajah Sayyidah Khadijah yang penuh dengan kegelisahan dan kebingungan, akhirnya beliau itu peka. Nah, dari sini kita itu harus belajar. Jadi teman itu harus peka. Enggak perlu semua hal itu ketika baru diomong terus kita baru membantu seseorang tersebut. Kalau bisa itu sebelum diomongkan, kita itu sudah harus peka terhadap keadaan teman kita. Dan Sayyidah Nafisah ini kayak gini juga. Sayyidah Khadijah itu belum cerita kepada Sayyidah Nafisah. Tapi ketika Sayyidah Nafisah itu melihat dari wajah temannya ini, dari wajah bestinya ini, bahwasanya kenapa ini? Kok wajahnya kok beda? Akhirnya beliau itu peka dan ingin meringankan atas apa yang menimpa bestinya ini, yaitu Sayyidah Khadijah. Akhirnya ditanya, kenapa? Apa yang membuat kamu itu seperti ini? Kenapa kamu kok kelihatannya bingung? Kenapa? Ada apa?
Ada info apa? Ada cerita apa ini? Cerita-cerita. Ya awalnya Sayyidah Khadijah itu malu-malu, nggak mau. Ya biasalah, namanya cewek itu kan kayak gitu. Jadi emang cewek itu kayak gitu ya. Cewek itu malu-malu. Awalnya gengsi mau cerita, enggak ada. Tenang, santai, aman gitu. Cewek itu kan kayak gitu kan. Jadi nggak mau awalnya itu taharrajat Ummul Mukminin Khadijah fi bidayatil amr. Awal-awalnya nggak mau. Nggak mau cerita dan nggak mau menjelaskannya. Enggak, kata siapa, sok tahu, nggak usah sok tahu. Kan kayak gitu biasanya kalau cewek kan, nggak usah sok tahu. Enggak, aku nggak apa-apa. Tapi kan aku nggak papanya cewek kan kayak gitu. Kalau cewek itu kan katanya kalau bilang aku nggak apa-apa ya berarti ada apa-apa berarti. Maka kemudian nggak berhenti Sayyidah Nafisah, raja'atha wa alahat 'alaiha. Akhirnya didesak. Yang benar, enggak apa. Cerita aja. Aku ini sudah jadi bestie kamu. Lah, malah mati. Bismillah, jadi ini adalah hari ketiga setelah yang take pertama kali. Jadi kemarin ketika yang hari pertama itu take, kemudian mati lampu, itu nggak aku lanjutin karena memang lumayan lama mati lampunya. Jadinya ini adalah hari ketiga setelah yang aku take pertama kali. Makanya ini banyak perubahan. Terutama ini aku habis potong rambut, padahal di yang kemarin itu kan belum potong rambut juga bajunya ini sekalipun warnanya sama tapi beda kan. Beda baju ini. Karena ini memang hari ketiga, bukan di hari yang sama ketika aku take video yang pertama kali itu. Langsung saja kita lanjutkan. Jadi yang kemarin kan kita sudah menjelaskan awalnya Sayyidah Khadijah itu nggak mau untuk menceritakan kepada Sayyidah Nafisah. Beliau malu-malu, ya biasalah namanya cewek itu kan ya. Nggak mau langsung menceritakan, tapi Sayyidah Nafisah nggak mau menyerah karena beliau yakin pasti Sayyidah Khadijah ini pasti ada unek-uneknya, nggak mungkin kayak bilangnya nggak apa-apa padahal sebenarnya ada apa-apa di dalam dirinya. Akhirnya terus dipaksa dan dipojokkan sehingga akhirnya mau mengaku. Nah, setelah mau mengaku akhirnya di sini disebutkan darul haditsu bainahuma an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadilah percakapan antara Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Nafisah binti Munayyah, yaitu sahabatnya. Terjadilah percakapan antara beliau tentang permasalahan Nabi Muhammad ini. Salah satu isi percakapannya adalah Sayyidah Khadijah itu penasaran kenapa Nabi Muhammad ini kok belum menikah. Di umur segitu, di umur 25 kok belum menikah, padahal beliau itu kan orangnya adalah orang yang nasabnya mulia, terus juga orang yang terpandang di antara Bani Quraisy. Juga beliau kan diceritakan Nabi Muhammad itu mempunyai wajah yang tampan. Masa nggak ada wanita yang mau ke beliau, atau masa beliau itu nggak tertarik sama wanita sama sekali sehingga tidak mau menikah. Dan juga di sini disebutkan katanya walimadza lam yataqaddam li khidbatiha kama fa'ala asyrafu Makkah. Nah, jadi lucunya ternyata Sayyidah Khadijah itu ya ada kepikiran, kayak penasaran kenapa kok Nabi Muhammad ini belum menikah, dan juga kenapa Nabi Muhammad itu kok nggak datang untuk melamar beliau seperti orang-orang petinggi-petinggi Mekah pada umumnya. Padahal banyak orang-orang mulia, banyak petinggi-petinggi qabilah di Mekah ini banyak yang datang untuk mengkhidbah beliau. Lah, tapi kenapa kok Nabi Muhammad ini seakan-akan kok nggak datang mengkhidbah beliau seperti mereka-mereka? Nah, jadi kayak apa ya istilahnya ya? Ya tanpa mengurangi adab itu kayak ada timbul rasa GR gitu. Jadi Sayyidah Khadijah ngerasa kayak kenapa ya kok padahal orang-orang Makkah itu banyak yang tertarik sama saya. Padahal orang-orang itu banyak yang ingin melamar saya, ingin menikahi saya. Tapi kenapa kok dia itu kok nggak datang gitu. Jadi padahal itu saya banyak yang meminta. Kenapa kok dia kayak nggak tertarik sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini itu bisa kita ambil pelajaran apa? Ya sebenarnya wanita itu justru
tertarik sama orang yang berbeda. Nah, kalau orang yang sama aja, orang yang FOMO-an, orang yang nggak ada berbeda dengan cowok-cowok yang lainnya, khususnya ini para cowok ya, ya wanita itu nggak gampang tertarik. Ya contohnya kayak Sayyidah Khadijah ini, justru ketika Rasulullah itu berbeda dari cowok yang lain, ketika Rasulullah itu nggak melakukan hal yang dilakukan oleh cowok-cowok yang lain, yaitu nggak datang untuk melamar Sayyidah Khadijah, justru di situ letak tertariknya Sayyidah Khadijah. Letak tertariknya itu, loh kenapa ya kok dia itu berbeda, kenapa dia itu kok nggak sama kayak cowok-cowok yang lain yang ingin menikahi dia. Jadi seperti itu, cewek itu kalau justru kalau apa namanya, kalau kita itu terlalu mengejar itu biasanya malah nggak suka. Tapi kalau kita itu justru kayak yang nggak tertarik, cewek itu malah cenderung seakan-akan itu apa ya, kayak pengen dikejar. Ini tanpa tanpa merendahkan harkat martabat cewek ya. Makanya ketika kayak mungkin kalian ada yang menemukan orang-orang yang kayak kok kayak nggak suka cewek, terkadang bukan nggak suka cewek tapi kayak ya memang itu strateginya, memang itu salah satu cara biar kayak ya jual mahal. Justru ketika kita jual mahal itu yang menjadi nilai tersendiri untuk kita. Makanya khususnya saya sendiri itu kalau dibilang kok kayak nggak deket sama cewek, kok kayak nggak ada cewek yang dideketi, ya bukannya nggak suka cewek, bukannya nggak mau sama cewek, ya saya itu yang ngempet-ngempet gitu, menahan-nahan, maksudnya itu menahan, ya bukan apa, karena kalau apa namanya, kalau kita itu melakukan hal yang banyak dilakukan oleh cowok-cowok yang lain, justru itu membuat diri kita itu biasa saja dan nggak memiliki nilai yang membuat kita itu berbeda dari orang yang lain. Contohnya kayak gini, ketika Nabi Muhammad itu nggak sama, ketika Nabi Muhammad itu nggak seperti cowok-cowok Mekah pada umumnya, justru hal tersebut itu yang membuat Sayyidah Khadijah itu heran, justru membuat Sayyidah Khadijah itu penasaran, loh kenapa ya kok dia itu nggak tertarik ke saya, padahal orang-orang itu banyak yang ingin menikahi saya, banyak yang melamar saya, bahkan petinggi-petinggi Mekah. Kenapa dia kok nggak melakukan hal seperti itu? Jadi seperti itu. Lanjut, bismillah. Faqala laha Nafisah. Faqala, ini kayaknya harusnya salah ya, harusnya faqalat, karena ini kembalinya ke Sayyidah Nafisah. Faqalat, maka kemudian berkata lah kepada Sayyidah Khadijah, siapa? Yaitu Nafisah, Sayyidah Nafisah. Awayurdika ayyataqaddama ilaika Muhammad bin Abdillah khatiba. Awayurdika, apakah akan membuatmu ridho atau akan membuatmu lega atau akan membuatmu tenang? Ayyataqaddama ilaika, yaitu ketika datang kepadamu siapa? Muhammad bin Abdillah, yaitu Muhammad bin Abdillah khatiba, sebagai pelamar. Fasakatat, maka diam siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wardoha. Walakinnahu, akan tetapi diamnya itu adalah sumtun ablag min kalam, yaitu diamnya itu lebih jelas daripada perkataannya. Jadi diamnya itu sangat-sangat menunjukkan apa yang diinginkan oleh beliau melebihi apa yang beliau katakan. Faqad takallamat malamihu wajhiha. Faqad takallamat, maka sungguh telah berbicara, malamihu wajhiha, yaitu ekspresi wajahnya, yaitu wajahnya Sayyidah Khadijah, min humratil haya, dari merahnya rasa malu, yaitu ketika ditanya seperti itu, tiba-tiba saja wajahnya Sayyidah Khadijah itu memerah. Al-zahirah fi wajiha, al-zahirah yang tampak, fi wajiha, di wajah beliau, wallati tu'abbiru, yang telah menjelaskan, an umniyatiha, dari keinginannya, al-ghaliyah, yang mahal. Faqalat, maka berkata laha kepada Sayyidah Khadijah, Nafisah, Sayyidah Nafisah, ya bnatal am sayakunu laka ma turidin.
Ya benatal am, wahai sepupuku, yaitu putri dari paman di sepupu. Wahai sepupuku, saya kunulaka maturidin, akan datang kepadamu apa yang kamu inginkan. Lah, jadi saya sukanya kepada Sayyidah Nafisah ini. Jadi Sayyidah Nafisah ini adalah teman atau bestie dari Sayyidah Khadijah, yang mana beliau ini nggak cuma bestie, tapi beliau itu adalah orang yang peka ketika Sayyidah Khadijah itu nggak bicara tapi melihat dari gerak-geriknya, beliau itu langsung ingin mengetahui ingin meringankan bebannya, sampai akhirnya Sayyidah Khadijah memberitahu tentang permasalahannya. Dan Sayyidah Nafisah ini nggak cuma ingin tahu, tapi beliau itu juga memberikan jalan keluar. Jadi Sayyidah Nafisah itu langsung bilang, awayurdika ayataqaddama ilaika Muhammad bin Abdullah khatiba. Apakah akan membuatmu tenang jika Muhammad bin Abdullah itu datang melamarmu? Nah, itu langsung. Jadi sebagai teman yang baik itu nggak cuma tanya permasalahannya, tapi berusaha juga untuk menyelesaikan dan membantu akan permasalahan temannya ini, kayak Sayyidah Nafisah ini. Jadi langsung ditawarkan solusinya. Maka Sayyidah Khadijah langsung diam, malu-malu, ya biasa kan. Masa langsung bilang, ketika ditanya kayak gitu masa langsung bilang iya gitu, ya enggak kan, pasti malu-malu. Akhirnya diam Sayyidah Khadijah, tapi diamnya itu sudah sangat menunjukkan akan apa yang diinginkan oleh beliau, yang mana dari gerak-geriknya ketika mendengar nama Nabi Muhammad itu langsung wajahnya memerah. Akhirnya ya Sayyidah Nafisah tanpa harus menunggu jawaban langsung. Jadi Sayyidah Nafisah ini orangnya peka dan orangnya itu solutif, yaitu nggak harus dijelaskan, itu langsung cak-cak memberikan solusi dan untuk menyelesaikan masalah. Langsung ya udah ya benar tal'am saya kunulaka maturidin. Udah, apa yang kamu mau akan kamu dapatkan. Masya Allah. Jadi Sayyidah Nafisah ini adalah salah satu contoh bestie yang harus dicontoh oleh orang-orang zaman sekarang, yaitu yang peka dan solutif terhadap permasalahan temannya. Lanjut, tsumman talaqat, kemudian pergi Nafisah, yaitu Sayyidah Nafisah, tatlubun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk meminta Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta wajadathu, sehingga Sayyidah Nafisah itu menemui Nabi, wa indahu Ammar bin Yasir radhiyallahu an, dan di samping Nabi itu ada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa ardhah. Fa akhadat tatahaddatsu ma'ahu, maka Sayyidah Nafisah itu tatahaddatsu ma'ahu, memulai berbicara dengan Nabi. Wa fi athna'i hadithiha sa'alathu an sababin shirafihi aniz zawat. Wa fi athna'i hadithiha, dan di tengah-tengah percakapannya Sayyidah Nafisah dengan Nabi Muhammad, sa'alathu, maka Sayyidah Nafisah itu bertanya kepada Nabi Muhammad an sababin shirafihi, dari penyebab berpalingnya Nabi Muhammad aniz zawat, dari menikah, yaitu bertanya kenapa kok belum menikah. Wa huwa afdalu wa ajmalu syababi Makkah wa bani sadatiha. Padahal Nabi Muhammad itu adalah afdol, yang paling utama, wa ajmal, dan paling tampan, syababi Makkah, di antara pemuda-pemuda Makkah, wa bani sadatiha, dan beliau adalah anak dari pemimpin Mekah, dari tuan-tuannya Mekah, min ali Hashim, dari keluarga Bani Hashim. Fa'ajabaha, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma indi ma atazawwaj bih, ma indi ma atazawwaju bih, aku tidak punya seseorang yang akan aku nikahi. Faqalat, maka Sayyidah Nafisah berkata lahu kepada Nabi, fa idza kufita dzalik wa du'ita ila syarafi wal jamal, fa idza kufita dzalik, bagaimana jika kamu sudah dicukupi akan hal tersebut, wa du'ita ila syarafi wal jamal, dan kamu
diajak untuk mendapatkan kemuliaan dan kecantikan. Faqala laha sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, wa man hadhi, siapa itu? Faqalat lahu, maka Sayyidah Nafisah berkata, Khadijah bintu Khuwailid sayyidatu nisa'i Quraisy, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, pemimpinnya para wanita-wanita Quraisy. Jadi Sayyidah Nafisah itu langsung pergi untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau itu menemukannya, dan ketika itu posisi Nabi sedang bersama Sayyidina Ammar bin Yasir. Maka kemudian terjadilah percakapan antara Sayyidah Nafisah dengan Rasulullah. Kemudian Sayyidah Nafisah itu bertanya, apa penyebabnya kok Nabi Muhammad itu belum menikah, padahal Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling mulia dan yang paling ganteng di antara pemuda-pemuda Mekah, yang paling tampan di antara pemuda-pemuda Mekah, dan juga beliau itu adalah Ibnu Sadatiha, yaitu anak dari pemimpin kabilah-kabilah di Mekah ini, min Ali Hashim, dari Bani Hashim. Padahal sudah ganteng, sudah punya pangkat, terus juga yang paling mulia, yang paling baik di antara pemuda-pemuda, kenapa kok belum menikah gitu? Nggak mungkin nggak ada cewek, nggak mungkin nggak ada wanita yang nggak mau sama beliau. Kenapa kok sampai sekarang belum menikah? Maka Nabi Muhammad berkata, ya ma'inti ma'atazawwaju bih, ya karena aku nggak ada yang mau dinikahi, maksudnya saya tidak punya seseorang yang ingin aku nikahi. Maka kemudian Sayyidah Nafisah berkata, fa idza kufita dzalik wa du'ita ila syarafi wal jamal, kalau andaikan kamu sudah dijamin akal hal itu, dan juga kamu akan diberikan terhadap kemuliaan dan kecantikan, gimana? Maksudnya itu Sayyidah Nafisah itu menawarkan kepada Nabi Muhammad akan wanita yang cantik dan mulia, dan beliau menjamin akan hal tersebut. Kemudian Nabi Muhammad berkata, siapa itu? Siapa? Akhirnya dijawab sama Sayyidah Nafisah, yaitu Khadijah bintu Khuwailid sayyidatu nisa'i Quraisy, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, pemimpinnya wanita Bani Quraisy. Kemudian akhirnya bagaimana sikap Nabi? Innaha sesungguhnya Sayyidah Khadijah almar'atul lati amila fi tijaratiha. Almar'atu itu adalah wanita allati amila fi tijaratiha, yang mana Nabi Muhammad itu bekerja di dalam perniagaannya Sayyidah Khadijah, yaitu bekerja di bawah PT-nya Sayyidah Khadijah, anggapnya kayak gitu. Wa arafa syarafaha, dan Nabi Muhammad itu mengetahui kemuliaan Sayyidah Khadijah, wa nasabaha, dan juga nasabnya Sayyidah Khadijah, wa nablaha, dan cerdasnya Sayyidah Khadijah, wa fadlaha, dan keutamaan Sayyidah Khadijah, wa annal kubara'a, dan bahwasanya petinggi-petinggi min ahli Makkah, dari ahli Makkah, wa ghairihim, dan selain Makkah, yatatalla'una ila ittikhadhiha zaujatan lahum. Yatatalla'una, mereka itu berdatangan, ila ittikhadhiha, untuk mengambil Sayyidah Khadijah, zaujatan lahum, sebagai istri mereka. Wa qad raghibat anhum wa raddathum jami'a. Wa qad raghibat, tapi Sayyidah Khadijah itu tidak mau, anhum, terhadap mereka itu, wa raddathum, dan Sayyidah Khadijah menolak mereka semua, jami'a, yaitu semuanya. Wa hahiyal an tu'arridu nafsaha alaihi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih, dan kok bisa dia justru sekarang yang memberikan atau menyodorkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mendengar hal tersebut dari Sayyidah Nafisah, Nabi itu kaget. Loh, ini beneran Sayyidah Khadijah tak? Padahal banyak orang itu yang datang melamar beliau, banyak dari petinggi-petinggi Makkah yang datang untuk menjadikan beliau sebagai istri, tapi semua itu ditolak, semua itu nggak ada yang diterima. Padahal mereka itu adalah petinggi-petinggi yang bukan cuma memiliki nasab yang baik, bukan cuma memiliki pangkat yang baik, mereka memiliki harta juga, memiliki kekuatan, memiliki pengaruh di antara kabilah-kabilahnya.
Lah kemudian mereka semua itu ditolak sama Sayyidah Khadijah. Lah kok sekarang ujuk-ujuk tiba-tiba Sayyidah Khadijah ini, bukan Nabi Muhammad yang minta Sayyidah Khadijah, tapi tiba-tiba Sayyidah Khadijah yang menyodorkan dirinya kepada kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada rasa kaget gitu, kok bisa gitu. Akhirnya faqad akhraja Ibnu Sa'd fi Tabaqat, faqad akhraja dan telah meriwayatkan Ibnu Sa'd, yaitu Imam Ibnu Sa'd fi Tabaqat, di dalam kitab Tabaqat, an Nafisah binti Munayyah qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Nafisah binti Munayyah qalat, beliau berkata, kanat ada siapa, Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, imro'atan hazimatan, itu adalah wanita yang disiplin, jalidatan yang sabar, syarifatan yang mulia, ma'ama aradallahu biha minal karamah wal khair, ma'ama bersama dengan sesuatu, aradallahu yang Allah inginkan, biha terhadap Sayyidah Khadijah, minal karamah dari yaitu kemuliaan, wal khair dan kebaikan. Wahia dan Sayyidah Khadijah yauma idzin ketika itu adalah awsatu Quraisyin, yaitu orang yang paling tinggi dari Bani Quraisy, apanya, nasaban, yaitu nasabnya. Wa a'dhamuhum syarafan, dan paling agungnya Bani Quraisy syarafan, yaitu kemuliaannya. Wa aktsaruhum, dan paling banyaknya dari Bani Quraisy malan, apanya, hartanya. Wa kullu qaumiha, dan setiap dari kaum Bani Quraisy itu, kana harison, itu sangat menginginkan, ala nikahiha, untuk menikahi Sayyidah Khadijah. Lau qadaru ala dzalik, andaikan mereka itu mampu untuk melakukan hal tersebut. Qad talabuha, mereka sudah meminta Sayyidah Khadijah. Wa badzalu lahal amwal, dan sudah memberikan sejumlah harta benda. Fa arsalatni dasisan, maka mengirimkan Sayyidah Khadijah, mengirimkan saya, dasisan sebagai dasisan ini kalau nggak salah utusan atau utusan tersembunyi, ila Muhammadin, kepada Muhammad, ba'da an raja'a, setelah beliau itu pulang, fi airiha, di dalam rombongan untanya Sayyidah Khadijah, minasyam, dari negara Syam. Faqultu, maka saya katakan, ya ini hadis perkataannya Sayyidah Nafisah, ya Muhammad, ma yamna'uka an tazawwaj, wahai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah? Faqala, maka dijawab oleh Muhammad, ma biyadi ma atazawwaju bih, aku tidak memiliki seseorang yang bisa aku nikahi. Qultu, maka aku menjawab, fa in kufita dzalik wa du'ita ilal jamal wal mal wasyaraf wal kafa'ah ala tujib. Maka saya menjawab, fa in kufita dzalik, kalau kamu sudah dicukupi akan hal tersebut, wa du'ita ilal jamal, dan kamu diberi dengan kecantikan, wal mal, dan harta, wasyaraf, dan kemuliaan, wal kafa'ah, dan kufu, yaitu setara, ala tujib, apakah kamu mau untuk menerimanya? Qala, maka dijawab sama Nabi Muhammad, famanhi, siapa dia? Maka qultu, maka saya katakan, kata Sayyidah Nafisah itu, Khadijah, yaitu Sayyidah Khadijah. Qala, maka berkata Nabi Muhammad, wa kaifa li bidzalik, tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa melakukan hal tersebut? Qalat, maka Sayyidah Nafisah berkata, qultu alayya, apa kata saya? Qala fa ana af'al, maka Nabi Muhammad berkata, fa ana af'al, oke, setuju. Fadhahabtu fa akhbartuha, maka kemudian kata Sayyidah Nafisah, akhirnya aku pergi dan aku memberi kabar kepada Sayyidah Khadijah. Fa arsaltu ilaihi, maka kemudian farsaltu ilaihi, kemudian aku mengirimkan mengirimkan surat kepada Muhammad, an ati lisa'ah kada wa kada, untuk datang di jam sekian-sekian. Nah, jadi ini perkataan Sayyidah Nafisah tentang kejadian yang melamar Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad itu datang dari Syam, itu
eh, Sayyidah Khadijah akhirnya mengirim Sayyidah Nafisah kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan kenapa kok belum menikah. Akhirnya ditanyakan kenapa kok belum menikah, dijawab sama Nabi Muhammad, ya saya nggak punya calon yang bisa saya nikahi. Akhirnya dijawab sama Sayyidah Nafisah itu, bagaimana kalau kamu itu sudah dijamin akan hal tersebut, terus kamu akan diberikan dengan kecantikan dan harta dan kemuliaan dan juga kekufuan, apakah kamu mau? Akhirnya ditanya, lah siapa yang akan memberikan saya dengan hal-hal tersebut, itu maksudnya gitu. Akhirnya dijawab sama Sayyidah Nafisah, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Lah akhirnya Nabi Muhammad tanya lagi, lah wa kaifa li bidzalik, tapi gimana caranya? Ya kan seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya banyak daripada petinggi-petinggi Makkah dan juga di luar Makkah yang datang kepada Sayyidah Khadijah tapi semua ditolak. Terus kok ujuk-ujuk tiba-tiba seorang Nabi Muhammad yang notabene itu mungkin kalau hartanya dibandingkan mereka itu nggak punya harta, masa tiba-tiba siapa saya gitu. Mungkin pikirnya Nabi Muhammad itu, siapa saya, orang-orang yang mulia, petinggi-petinggi Makkah aja ditolak, apalagi saya. Wong saya ini lo bekerja di bawah kofilahnya beliau, di bawah PT-nya beliau. Saya kemarin itu bekerja bawa barangnya beliau. Lah wong yang juragan-juragan Makkah aja itu banyak yang ditolak, apalagi saya ini cuma bekerja sebagai bawahan beliau, siapalah saya. Jadi Rasulullah bertanya, wa kaifa li bidzalik, lah gimana caranya gitu, karena beliau itu merasa kayak tidak pantas gitu. Akhirnya berkata Sayyidah Nafisah, alayya, apa kata saya gitu. Jadi seorang teman itu kayak gitu, enggak berusaha tidak meruwetkan, berusaha untuk meringankan beban temannya gitu. Jadi ketika temannya bingung, ketika temannya punya permasalahan, berusahalah untuk jadi teman yang solutif, sehingga udah apa kata saya, tapi kalau memang kalian itu mampu. Tapi kalau yang nggak mampu ya jangan sok-sokan, daripada permasalahannya semakin menjadi besar. Jadi kata Sayyidah Nafisah, alayya, apa kata saya yang jamin. Akhirnya Nabi Muhammad setuju, ya oke, kalau kayak gitu saya mau. Nah, seperti itu. Akhirnya Sayyidah Nafisah kembali kepada Sayyidah Khadijah dan mengabarkannya. Setelah itu akhirnya Sayyidah Nafisah mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad dan memberitahu untuk datang di jam sekian-sekian untuk melakukan prosesi lamaran itu. Fahadatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'mamahu 'anil amr. Fahadatha, maka kemudian membicarakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'mamahu, kepada paman-paman beliau, 'anil amr, dari perkara tersebut. Fafarihu, maka mereka semua itu bahagia, bidzalik, dengan hal tersebut, farhan syadidan, dengan kebahagiaan yang sangat. Wasara'u ila tahqiqi ma talab, wasara'u, dan mereka itu bercepat-cepat, ila tahqiqi ma talab, untuk menunaikan apa yang diminta. Faqad ijtama'a, maka telah berkumpul, yaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah, wal Abbas, dan Sayyidina Abbas, wa Abu Talib, dan Sayyidina Abu Talib, wa dhahabu, kemudian mereka itu pergi, ma'ahu, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila baiti Khadijah, ke rumahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, khatibina, sebagai seorang pelamar, wa ma'ahum, dan bersama mereka itu adalah ru'asa Mudhar, yaitu para petinggi-petinggi dari Bani Mudhar. Jadi kemudian Nabi Muhammad itu memberitahu paman-pamannya, kan notabene Nabi Muhammad ini kan yatim piatu kan, sudah ditinggal ayahnya dari dalam kandungan, kemudian ditinggal ibunya ketika umur 6 tahun, dan ditinggal kakeknya di umur 8 tahun, sehingga beliau itu hidup dengan paman-paman beliau. Akhirnya ketika beliau ingin menikah, yang diceritakan adalah kepada paman-paman beliau, yang notabene itu adalah posisinya sebagai wali beliau. Akhirnya Rasulullah itu bercerita kepada paman-pamannya akan hal tersebut, bahwasanya beliau akan melamar Sayyidah Khadijah dan menikahinya. Kemudian ketika
paman-paman beliau itu mendengar, maka otomatis mereka itu sangat-sangat bahagia. Farahu farhan syadidan. Wasara'u ila tahqiqi matalab, dan kemudian akhirnya mereka itu bercepat-cepat. Ya udah, terus gimana katanya? Oh, katanya ini harus suruh datang jam sekian-sekian ke rumahnya Sayyidah Khadijah. Ya udah, ayo langsung. Akhirnya mereka itu bergegas untuk memenuhi sesuatu yang diminta tadi. Maka akhirnya ketika hari hanya di situ sudah berkumpul, yaitu Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan Sayyidina Abu Thalib. Mereka pergi bersama Nabi Muhammad SAW ke rumah Sayyidah Khadijah untuk melamar beliau, dan juga bersama dengan beliau itu adalah para petinggi-petinggi dari Bani Mudhar. Wa wasalu, kemudian mereka sampai ila baiti Khadijah radhiyallahu anha, ke rumahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa qama, dan berdiri Abu Thalib, yaitu Abu Thalib, khotiban, sebagai khutbah, yaitu khutbah sambutan. Wa kana, dan ada mimma qala, yaitu dari yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah alhamdulillah alladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa dhiddi Ima'at wa insir Mudhar wa ja'alana hadanata baitih wa suwasi haramih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'alana, yang telah menjadikan kita. Ini daripada teks khutbah ketika perjodohan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Thalib ini ya. Alladzi ja'alana, yang telah menjadikan kita, min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunannya Nabi Ibrahim, wa zar'i Ismail, dan juga keturunannya, sebenarnya maknanya sama ini, wa zar'i Ismail, dan keturunannya Ismail, wa dhiddi Ima'at, sama ini, wa dhiddi Ima'at ini juga sebenarnya keturunannya Ma'at. Maknanya itu sebenarnya sama, intinya itu ya sama kayak dzurriyah atau keturunan. Wa insir Mudhar, dan juga keturunannya Mudhar. Wa ja'alana, dan telah menjadikan kita, hadanata baitih, sebagai perawat Baitullah, rumahnya Allah, yaitu Ka'bah, wa suwasi haramih, dan juga pelindung haramnya Allah, yaitu ya Masjidil Haram itu, Haram Makkah atau Ka'bah itu tadi. Wa ja'ala lana baitan mahjujan, wa ja'ala lana, dan menjadikan untuk kita baitan mahjujan, yaitu rumah yang digunakan untuk berhaji, ya Ka'bah tadi itu. Wa haraman aminan, dan tanah haram yang aman. Wa ja'ala lana al-hukama 'alan nas, dan menjadikan kita sebagai hakim atas manusia. Tsumma inna bana akhi, kemudian inna bana akhi, sesungguhnya anak saudaraku, yaitu ponakan saya, hadza Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad bin Abdullah, la yuzanu bihi rajulun illa rajjahahu, tidaklah dibandingkan seorang laki-laki dengannya kecuali Muhammad itu akan melebihi darinya. Wa in kana fil mali gillan, ya sekalipun Muhammad itu sedikit hartanya, yaitu miskin, fa innal mala dhillun zail, sesungguhnya harta itu adalah bayang-bayang yang akan hilang, wa halun hail, dan keadaan yang hanya menghalang-halangi, wa ariyatun mustarji'ah, dan kekurangan yang bisa kita cari kembali. Wa Muhammadun man qad araftum qarabatahu, dan Muhammad itu adalah seseorang yang kalian sudah mengetahui akan kekerabatannya, yaitu di antara Bani Quraisy. Wa qad khataba Khadijata bitakhwailid, dan dia sekarang itu mengkhitbah atau melamar Khadijah bint Khuwailid. Wa badzala laha minas shadaq ma ajaluh wa ajiluh min malikadza, dan memberikan kepada Khadijah sejumlah mas kawin, ma'ajaluh wa'ajiluh min mali kadza, yang mana yang akan dibayar sekarang itu sekian dan yang akan dibayar nantinya adalah sekian.
wa huwa wallahi ba'da hadza lahu naba'un 'azim, dan Muhammad wallahi demi Allah ba'da hadza lahu naba'un 'azim, setelah ini akan ada kabar yang agung darinya, maksudnya akan ada hal yang besar yang timbul dari Muhammad ini, wa khatarun jalil, dan juga keadaan yang agung. Jadi ini adalah isi daripada salah satu isi dari khutbahnya Sayyidina Ali ketika lamaran atau khitbah ya lamarannya Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkata itu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami, yang menjadikan kita sebagai keturunan Nabi Ibrahim dan juga keturunan Ismail, keturunan Ma'ad dan keturunan Mudhar, dan menjadikan kita sebagai penjaga dari Baitullah dan juga pelindung dari haramnya Allah, dan juga menjadikan untuk kita yaitu Baitan Mahjuja, Ka'bah yang digunakan untuk haji setiap tahunnya, dan juga Haraman Amina, yaitu tanah haram yang aman, dan juga menjadikan kita sebagai hukam 'alan nas, sebagai pemimpin atau sebagai hakim atas manusia. Lah, terus beliau juga mengatakan bahwasanya ini ponakan saya Muhammad bin Abdullah ini adalah seseorang yang tidak seorang pun itu setara dengannya. Kalau Nabi Muhammad dibandingkan seseorang, pasti Nabi Muhammad akan mengungguli orang tersebut. Jadi seperti itu. Maknanya itu adalah Nabi Muhammad ini tidak ada seseorang pun yang setara dengan dia. Nah, wa in kana fil mali gillan. Nah, ini jadi lucunya itu kayak gini. Kata Sayyidina Abu Thalib, ya wa in kana fil mali gillan, sekalipun ya Muhammad ini ya kalau dari segi harta memang kurang, memang ya masih miskin gitu. Jadi maksudnya Nabi Muhammad ketika melamar Sayyidah Khadijah itu masih nggak punya harta. Fa innal mal dhillun za'il wa halun ha'il wa 'aliyatun mustari'ah. Ya, sesungguhnya harta itu adalah hanya bayang-bayang aja, bayang-bayang yang nanti akan hilang. Harta itu adalah cuma titipan ketika di dunia, kalau kita mati nggak akan dibawa. Jadi kayak gitu. Wa'ariyatun mustarji'ah, dan juga kekurangan yang bisa kita cari. Orang nggak punya harta itu mungkin memang terkesan itu adalah tercela, tapi hal tersebut itu bisa dicari. Nah, kayak gitu. Tapi kalau semisal selainnya harta, kayak semisal akhlak, semisal karakter, semisal pemikiran, kecerdasan, itu adalah sesuatu yang sulit ketika seseorang nggak diberi rizki akan hal tersebut itu sulit untuk dicari. Tapi kalau harta itu bisa dicari. Tapi kalau nasab, kalau karakter, akhlak, sikap, cara pemikiran, itu adalah hal yang sulit dan tidak semua orang itu bisa mendapatkannya. Jadi seakan-akan itu seperti itu. Jadi ada ngelesnya gitu. Jadi dibilang ya ini miskin, tapi ya apa sih harta itu? Harta itu ya bisa dicari, harta itu nggak dibawa mati, ya kayak gitu. Kemudian ya dibilang Nabi Muhammad sekarang ini Muhammad ini mengkhitbah Khadijah bintu Khuwailid, dan memberikan mas kawin sekian, dibayar sekarang sekian, dan nanti akan dibayar sisanya sekian. Wa huwa wallah ba'da hadza lahu naba'un 'azim, dan juga beliau menjelaskan bahwasanya akan muncul dari Muhammad ini adalah suatu kabar yang agung, karena sudah kelihatan bagaimana beliau bersikap, bagaimana karakter beliau yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah sambutan dari Sayyidina Abu Thalib ketika prosesi khitbah antara Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Lalu bagaimana jawaban dari pihak Sayyidah Khadijah akan lamaran tersebut atau akan khitbah tersebut? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam. Al-Fatihah.